Bismillahirrahmanirrahim. Tahadu tahabuni. Tahadu podo aweo hadiah sira kabeh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk saling memberi ya. Tahadu tahabu mongko podo demen sira kabeh. Saling memberi supaya saling mencintai. Jadi di antara kita ya, yang biasa saling memberi, take and give, ojo memberi tok atau meminta tok. Jangan hanya sebelah, tapi harus mau saling memberi. Wa tasafahu lan podo salamana sira kabeh. Hendaknya saling bersalaman. Yadhab mongko bati ilang opo al-ghillu unek-unek ankum sangking sira kabeh. Ini ajaran kerukunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini hendaknya saling memberi ya, dan saling menyapa dengan menjabat tangan. Tapi hari ini mungkin protokol kesehatan belum menganjurkan kita salaman. Tapi secara umum ya, kalau dalam kondisi normal sebaiknya ketemu itu salaman ya. Ketemu ini berjabat tangan. Ini adat umat Islam ya. Cuma hari ini ya masih situasi pandemi. Moga-moga segera selesai. Tapi intinya kita ini diajarkan rukun ya. Umat Islam ini satu sama lain harus rukun. Makanya saling memberi, saling menyapa. Rawahu Ibnu Asakir. Selanjutnya kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tajiru saduq tahta dhillil arsy yaumal qiyamah. At-tajiru utai pedagang, as-saduqu kang banget temene, pedagang yang jujur. Iku tahta dhillil arsy, ono ing dalem isore aras, di bawah perlindungan Allah. Yaumal qiyamati ing dalem dino kiamat ya. Jadi profesi pedagang ini profesi yang bagus ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak kecil juga berdagang. Makanya saya ingin menggelorakan semangat wirausaha. Santri lebih bagus jadi pengusaha. Pengusaha ini lebih enak, karibet, walaupun kecil. Contohnya pengusaha nasi goreng, enggak perlu ijazah, enggak perlu lamaran, enggak usah sepatuan, simple. Kerjanya lebih ringan tapi hasilnya kan lebih mantap. Orang jual nasi goreng itu di daerah yang laris ya, itu sampai antri-antri ya. Di Jakarta saya dulu langganan nasi goreng di Kebon Sirih. Itu yang datang artis-artis, padahal kaki lima di pinggir jalan, tapi larisnya Masya Allah. Itu mungkin sehari untungnya puluhan juta ya. Jadi pengusaha itu profesi yang bagus, tapi harus jujur ya. Jujure sing angel. Wone lek makelaran, angel jujure. Karena istilah makelare gak ngapusi gak badi. Tapi itu masa lalu. Hari ini saya lihat bisnisnya sudah semakin bagus ya. Dengan adanya bisnis online ini kan semakin transparan. Makanya ini harus dimanfaatkan. Bisnis ini profesi yang bagus, tapi harus ada kejujuran.
Selanjutnya at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. At-taibu ta wong kang taubat minadz-dzambi saking dosa. Iku kaman kaya wong la dzamba kang ora ana dosa iku maujud. Lahu kedueman. Orang yang taubat itu seperti tidak punya dosa. Tapi taubat itu ada syaratnya seperti kemarin ya. Taubat ini taubat yang serius lah ya. Siapa yang taubat serius, dosanya dihapus oleh Allah seperti tidak punya dosa. Tapi harus ada tanda-tandanya ya. Taubat itu yang pertama harus menyesal ya. Berjanji tidak akan mengulangi lagi ya. Terus kalau itu meninggalkan kewajiban ya, harus berjanji untuk tidak menyia-nyiakan lagi. Maunya malas sholat, rajin, berjanji akan tertib ya. Harus juga kalau berupa dosa pada orang lain harus mengembalikan ya. Ini syarat-syaratnya taubat yang benar. Siapa orang taubatnya benar, siapa orang taubatnya benar, maka dosanya diampuni oleh Gusti Allah. Makanya taubat sing temenanan kata. Wal mustaghfir utai wong kang jaluk ngapura minadz-dzambi saking dosa. Orang yang minta ampun dari dosa ya. Artinya orang yang mohon ampun pada Allah, wa huwa halu wong iku mukimun netepi alaihi ing atase dzambun iku kal mustahzi'i kaya wong kang geguyu bi rabbihi kelahan pangerane wong ya. Orang yang selalu berdosa ya, tidak mau menghentikan. Cari ini tobat tapi puancet tidak mengubah kelakuannya. Maka itu seperti orang yang mentertawakan Gusti Allah. Tobat cuma mulutnya tok, ampun ampun, tapi perbuatannya tidak berubah. Itu sama dengan orang yang mentertawakan Gusti Allah. Artinya itu taubat yang bohong. Taubat itu ya harus seperti kemarin, harus ada menghentikan perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kalau itu berupa hak adami, harus minta halal atau mengembalikan. Ini taubat yang betul. Kalau taubat cuma di mulut, itu namanya bohong, mustahzi, menghina kepada Tuhan. Loh, apakah orang itu kalau berbuat dosa terus nggak boleh taubat? Ya harus. Lah kalau nanti berdosa lagi tidak apa-apa, taubat lagi. Tapi dia ada usaha untuk menghentikan dosanya. Jangan taubat tapi tidak ada ekspresi sama sekali ya. Artinya jangan taubat tapi tidak ada perubahan. Taubat harus ada usaha menghentikan. Kalau sudah itu kok kepingin lagi, dosa lagi, taubat lagi. Tapi sudah ada ekspresi nyesal, sudah ada usaha untuk menghentikan. Itu namanya taubat. Ad-tahaddusu utawi cerita-cerita binikmatillahi kelawan nikmati Allah iku syukurun syukur. Menceritakan nikmat Allah itu syukur ya. Artinya bukan pamer ya. Ada jenis pamer, ada jenis tahaddus binikmah. Menceritakan nikmat itu boleh. Allah mengatakan dalam Al-Quran, fa amma binikmati rabbika fahaddis. Ceritakan. Alhamdulillah kita ini umpamanya hari ini kita mulai bangun masjid ya. Kita ada tanah di sebelah rumah itu. Alhamdulillah ya, Gusti Allah paring. Ada orang baik hati ngasih kita
bangun masjid. Nah ini tahadus bin nikmah. Bukan untuk pameran, tapi untuk menceritakan bahwa nikmat Allah ya. Kita ini tidak minta, tidak nyari, Allah memberi. Nah, itu nama tahadus bin nikmah. Wa tarkuha utawi tinggal mengkono tahadus bin nikmah niku iku kufur nikmat maksudnya. Jadi bersyukur menceritakan nikmat Allah, bahwa Allah sudah memberi kita kemudahan hidup. Alhamdulillah, mungkin barokahnya surat Al-Waqiah, barokahnya sholawat ya. Kita ini menceritakan kebaikan. Oh kita telah diberi orang itu baik, itu bagus ya. Tahadus bin nikmah ya. Tapi bukan untuk niat apa pameran, bukan. Tapi memang untuk menceritakan nikmat. Seperti kita memuji orang telah memberi kita nih. Alhamdulillah si fulan sudah menyumbang umpamanya. Alhamdulillah fulan itu telah membantu. Itu tahadus bin nikmah. Rawahu beliau. Wa man tasabani wong iku la yashkuru orang nyukuri sapa man al-qalila ing perkara sithik. La yashkur mongko ora syukur sapa wong al-katsira ing perkara kang akeh. Orang ini sedikit atau banyak harusnya bersyukur. Kita ini harus berusaha untuk menikmati hal-hal yang kecil ya. Syukur walaupun itu nikmat yang ya kecil lah. Apa yang berupa hal-hal kecil yang merupakan kebahagiaan. Jadi kita harus berpikir besar ya, tapi harus berusaha mensyukuri hal-hal yang kecil ya. Jangan diremehkan. Umpamanya dikai wong kerupuk, alah mek kerupuk, jangan. Alhamdulillah kerupuk pun juga nikmat gitu. Sekecil apapun nikmat itu syukuri ya. Wa man tasabani wong iku la yashkuru ora syukur sapa wong annasa ing menungso, la yashkuru mongko ora syukur sapa wong Allah ing Gusti Allah. Orang itu harus terima kasih sama manusia ya. Kalau orang membantu kita, ucapkan terima kasih. Sebab dia itu telah menjadi perantara dari Gusti Allah. Memang hakikatnya yang memberi itu Allah ya. Kita diberi siapapun itu, yang menggerakkan adalah Gusti Allah. Tetapi kita harus berterima kasih kepada orang yang menyampaikan kepada kita. Ini hidup ya. Hidup untuk saling menghargai. Kalau ada orang berbuat baik, biasakan ya terima kasih. Ini kebiasaan yang harus dipunyai semua orang. Berterima kasih itu tanda dari tingginya pendidikan. Orang berpendidikan itu salah satu cirinya itu selalu mengucapkan terima kasih. Jadi kalau kamu ada dibantu teman, terima kasih. Disapa pun matur nuwun. Ya Pak, matur nuwun. Dalam Inggris kan juga begitu kan? Yes, thanks. Ya, syukran. Biasakan terima kasih ya. Kamu diberi apapun, sekecil apapun, sekecil apapun kebaikan yang kamu terima, kamu harus membiasakan ucapkan terima kasih. Terima kasih pada manusia itu sama dengan terima kasih pada Gusti Allah. Tapi harus ingat, manusia itu perantara. Hakikatnya yang memberi adalah Gusti Allah. At-tawadhu utawi tawadhu iku la yazidu ora nambahi al-abda ing kawula illa rifatan angin ing luhur. Orang ini kalau tawadhu dia akan lebih mulia ya. Tidak akan hina orang yang rendah hati. Fatawadhu mongko tawadhu sira kabeh
yarfa'ukum mongko bakal ngangkat kum ing sira kabeh sinten Allahu Gusti Allah Ta'ala. Kamu hendaknya bersikap tawadhu, rendah hati ya. Kamu berusaha untuk menghargai orang lain ya. Siapa orang tawadhu itu akan dimuliakan oleh Gusti Allah di dunia dan di akhirat. Di dunia orang tawadhu itu dimuliakan karena disukai semua orang. Pasti dia itu disenangi di pergaulan, di sekolah, di masyarakat. Orang tawadhu itu pasti dihormati. Sedangkan di akhirat dia akan dapat pahala besar. Tawadhu itu artinya jangan merasa lebih dari orang lain. Kita ini kalau ada orang siapapun jangan merasa lebih tinggi dengan anak kecil sekalipun. Anak kecil itu dosanya lebih sedikit dari kita. Orang tua ibadahnya lebih banyak dari kita. Jadi jangan merasa sombong pada siapapun. Itu namanya tawadhu. Wal afu utai ngapura iku la yazidu ora nambahi al abda ing kawula illa izzan angin ing kemuliaan. Fa'fu mongko ngapura sira kabeh yo izzakum mongko bakal mulyaaken kum ing sira kabeh sinten Allahu Gusti Allah. Hendaknya kamu suka beri maaf. Memberi maaf itu justru akan membuat kamu semakin mulia ya. Jangan kamu ikut orang-orang edan, tidak mau memaafkan, mendendam. Itu pekerjaan orang yang bodoh ya. Tidak ada artinya mendendam untuk apa ya? Kalau kamu mendendam, kamu menyakiti dirimu sendiri ya. Lebih baik kamu maafkan. Siapa orang memaafkan akan dimuliakan oleh Gusti Allah. Wasodaqatu te sodaqah iku la tazidu ora nambahi apa sedekah al mala ing bondo illa kasratan angin ing akeh. Orang sedekah itu akan semakin berkah. Ini pasti. Orang rajin sedekah semakin berkah dan akan dihilangkan kesulitan-kesulitannya. Dengan orang itu bersedekah, dia akan diangkat oleh Allah, rezekinya tambah berkah dan musibahnya semakin sedikit ya. Makanya sedekah ini penting ya. Hendaknya kita ini berusaha sedekah walaupun dengan hal-hal yang kecil ya. Bersedekahlah minimal dengan ucapan yang baik ya. Tapi kalau kamu punya jangan pelit ya sedekah. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Sedekah justru akan menambah ya. Illa kasratan kecuali tambah banyak. Fatasaddaqu mongko sedekah sira kabeh yarhamkum mongko bakal melasi kum ing sira kabeh sinten Allahu azza wa jalla. Ini ajaran Nabi yang mulia ya. Hendaknya kamu tawadhu, mengampuni, memaafkan dan juga rajin sedekah ya. Ini harus menjadi ciri dari orang Islam ya. Ini ajaran mulia dari Rasulullah SAW yang harus diteladani ya. Terus Rawahu Ibnu Abi Dunya At-tu'uddatu alon ya. At-tu'addah alon-alon fi kulli syai'in ing dalam suci-wici saben-saben suci iku khairun luwih bagus illa fi amalil akhirati angin ing dalam amal akhirat. Orang pelan-pelan ya, kalem-kalem itu bagus. Segala sesuatu ini lakukan dengan tenang ya. Hendaknya kamu itu selalu tenang. Hidup ini harus tenang ya. Jangan gerusa-gerusuh, jangan gupuh ya. Hendaknya kamu berusaha lebih tenang ya.
Walaupun situasinya tidak menyenangkan ya. Seperti saat ini kan situasi pandemi ini, tetap tenang ya. Kalau nuruti takut ya takut. Nang masjid takut, nang pasar takut, di rumah pun takut. Hendaknya kamu pelan-pelan, kalem, tenang ya. Sikap tenang, hati-hati ini lebih penting, lebih bagus, kecuali urusan akhirat. Kalau urusan akhirat, sebaiknya kamu lebih cepat ya. Sebab Allah memberitakan fastabiqul khairat. Kalau kebaikan akhirat kamu jangan telat. Jamaah kamu harus di depan. Ngaji harus di depan. Jangan pelan-pelan, jangan di belakang. Biasakan ngaji ini selalu duduk di depan ya. Salah satu ciri orang itu sukses itu jalan lebih cepat, duduknya di depan. Itu menjadi tipe karakter. Tipe orang malas itu duduk di belakang. Telan, sing ngantuk-ngantuk yang mburi. Itu tipe pemalas sih. Makanya kamu harus lebih cepat. Kalau soal kebaikan jangan ditunda. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Wah, kalau untuk akhirat harus enggal-enggal wasari'u ya. Tapi kalau urusan dunia jangan kupuh. Contoh nih kayak mondok iki lho. Wis aja kupuh, ngaji ya sing tenang ya. Wong sedurung wayahe mulai aja mulai ya. Ada anak sih sekolah durung mari wis kepengin nyambut gawe. Gawe apa? Nyambut gawe kok ono wayahe le. Wong si SMK ka seluruh wis kepengin nyambut gawe. Jangan keburu-buru ya. Urusan dunia ndak usah diburu. Sebab kalau belum takdirnya kaya, walaupun kamu kerja lebih awal, tidak lebih kaya. Karena rezeki itu diatur oleh Gusti Allah. Bukan karena waktunya, ini kerja lebih cepat, enggak. Orang kerja 24 jam itu, warung kopi pinggir rembang, gak suki-suki. Padahal kerja 24 jam ya. Itu takdirnya oke ya. Orang kerja keras, becak ya gak suki. Nguli ya wapot ya gak suki. Suki mboten duwe niku takdire Gusti Allah. Usah ngaji telat ya. Pengajak hendaknya kamu ini jangan keburu-buru. Kalau soal dunia tenang saja ya. Untuk urusan dunia kamu tidak perlu keburu-buru. Santai mawon ya. Tapi untuk akhirat kamu harus lebih giat. Rawahu Abu Dawud. Selanjutnya kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tajirul amin, at-tajiru utawi pedagang, al-aminu as-saduqu kang banget jujure, al-aminu kang kena den percaya ya. Pedagang yang jujur, yang bisa dipercaya, iku ma'an nabiyyin sertane para nabi. Maksudnya dijamin masuk surga ma'an nabiyyin. Wasiddiqin lan pira-pira wong kang temen kabeh, para sahabat, wasyuhada'i lan para wong kang mati syahid. Jadi profesi dagang ini mulia ya. Makanya saya itu kan selalu menganjurkan santri ini lebih baik jadilah wirausaha ya. Karena dijamin ini, ada jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tajirus saduq, at-tajirul amin ya. Saduq itu mubalaghah rek. Sigatul mubalaghah. Artinya saduq itu banget temennya. Kalau apa namanya shadiq jujur, tapi kalau saduq sangat jujur ya. Terus al-amin itu sangat dipercaya. Jadi Nabi mengingatkan supaya hendaknya dua hal ini diperhatikan betul nih, kejujuran dan kepercayaan.
Ini modal utama dalam bisnis ya. Kamu jangan keliru, modal bisnis ini bukan uang. Bisnis ini modalnya ya kejujuran itu. Di dunia ini tidak ada bisnis yang berhasil tanpa dibangun dengan kejujuran. Kalau kamu gagal menjadikan dirimu sebagai orang yang jujur, kamu gagal jadi orang kaya. Karena syaratnya jadi kaya itu jujur ya. Tidak ada ceritanya penipu kaya, nggak ada. Nipu bisa satu kali, besok sudah tidak dipercaya orang ya. Kamu jangan berpikir kalau kamu curang bisa kaya, itu gila. Kalau kamu curang, kalau kamu tidak jujur, itu menggali kuburanmu sendiri. Karena apa? Kamu reputasimu jelek dan kamu akan sulit dipercaya. Reputasi ini penting, orang ini harus punya reputasi ya. Karena walaupun pinter ya, sudahlah, hendaknya kamu itu seandainya kamu itu sarjana doktor sekalipun, tapi kalau kamu tidak jujur, kamu tidak punya tempat ya. Orang tidak mau. Di dunia ini semua orang pasti punya hati nurani, bahwa kejujuran itu menjadi apa? Menjadi kuncinya ya. Makanya Rasulullah SAW menggarisbawahi pedagang yang masuk surga ya. Itu pedagang yang jujur dan bisa dipercaya. Ini dua karakter penting ya. Jujur bisa dipercaya. Ini karakter unggul ya. Kalau kamu punya sifat ini, jujur bisa dipercaya, kamu bisa jadi pengusaha besar. Karena rata-rata pengusaha yang hebat itu kamu lihat browsing pengusaha-pengusaha hebat itu sekolahnya biasa-biasa. Bahkan banyak yang cuma SMP, SMA, drop out. Bahkan tidak kuliah kayak Jack Ma itu kan tidak kuliah. Tapi dia ngalang-ngalai profesor. Bob Sadino, Lim Sulyong, Prayogo Pangestu, orang-orang kaya yang hebat-hebat itu bukan profesor, tapi dia punya etos kerja yang baik ya. Jadi dua ini kunci bisnis, jujur dan bisa dipercaya. Kalau kamu sudah tidak jujur, tidak bisa dipercaya, reputasimu hilang. Dan dimanapun kamu tidak disukai, karena orang pasti akan cerita. Kalau saya ditipu orang, saya pasti ingat, selamanya saya pasti ingat. Dan itu pasti akan saya katakan pada orang lain. Ada orang mau bisnis sama dia, pasti saya ingetin, janganlah. Kenapa? Dia dulu begini, pasti begitu. Dan ini akan jadi desas-desus kemana-mana ya. Begitu kamu tidak jujur, ketidakjujuranmu ini akan mencelakakanmu. Karena apa? Orang yang kamu tipu, orang yang kamu curangi, itu pasti akan menyampaikan pada orang lain. Dari situ kamu akan kehilangan kepercayaan. Dari situ kamu kehilangan bisnis ya. Jadi bisnis itu yang penting itu kepercayaan, trust. Uang itu datang kalau kamu bisa dipercaya. Saya dulu memulai bisnis saya, dulu saya juga sama, tidak punya apa-apa deh. Saya pondok di Lirboyo, pulang ya tidak bisa apa, di pondok tidak diajarkan dagang ya. Cuma saya belajar keterampilan aja, ikut-ikut dalam kerja. Dulu saya setiap hari ikut Gus Maksum, itu nanam jeruk, saya ikut ngerumat lele. Jadi saya dulu itu ikut, tapi saya tidak ikut dalam, tapi saya itu kerja. Setiap hari saya itu membuat diri saya ini seperti anak dalam. Jadi saya itu tinggal di pondok, tapi setiap hari saya bantu kerja di kebun, kerja di kolam lele ya. Itu bagi saya hiburan ya. Daripada tidur di kamar, saya ikut ke kolam itu, makan lele. Kadang itu cari makanannya lele itu, cari uget-uget itu di got-got itu, nyeseri itu, cari pakannya lele, bantu tukang ya. Saya itu suka membantu ya, bekerja. Ya alhamdulillah ya, hari ini saya merasa bersyukur sekali. Hari ini saya melakukan banyak hal ya, yang bangun pesantren sebesar ini, Allah memberi saya kemudahan, banyak yang bantu. Walaupun saya tidak minta, ada aja yang bantu.
Kemarin Pondok Timur direhab selama berapa bulan itu. Sekarang Pondok Timur bagus. Kamu lihat WC-nya aja keramik sekarang. Kalah WC mungkin nih. Timur WC full keramik. Banyak yang mau bantu saya. Jeding-jeding bagus, kamar-kamar. Siapa yang membantu pasti akan dibantu. Itu rumus ya. Kamu jangan bermimpi kamu akan dibantu kalau kamu tidak mau membantu. Tidak ada. Siapa yang nanam pasti akan panen ya. Kamu hendaknya membiasakan begitu. Jadilah ringan ya, supaya kamu mudah diangkat. Ini rumusnya yang gampang. Jadilah ringan supaya mudah diangkat. Dalam hidup ini kalau kamu jadi orang berat, sembarang bekerja berat, nulung orang berat, ya kamu tenggelam ya. Sesuatu yang berat tenggelam ya. Kalau kamu tidak bisa bekerja dengan sukarela, kalau kamu tidak bisa bekerja untuk menolong orang lain dengan senang hati, maka kamu tidak disukai orang. Itu rumusnya. Jadi kamu harus menjadi orang yang ringan. Di kamar, kamu contohlah di kamar, hendaknya kamarmu selalu bersih. Kamu lakukan sendiri, kamu saponi, baju-baju jatuh kamu taruh, pasti temanmu senang ya. Dan kamu kan mendapat kehormatan ya. Kamu berbuat baik itu kamu mempunyai ketinggian moral. Tapi kalau kamu jadi tukang ngerusui, wis kopros, tukang ngisruh, pasti temanmu itu gak seneng lihat kamu itu munek. Kalau kamu boyong disyukuri, alhamdulillah, ulare wis nyingkrih. Gimana kalau kamu pergi disyukuri ya? Hendaknya kamu ini hidup ini berarti ya. Jangan sampai kamu pergi malah disyukuri ya. Ini alangkah sedihnya ya. Kita ini lahir ke dunia ini nangis. Lahir kan kamu nangis. Masa ada bayi lahir tertawa. Waduh gerandong itu. Bayi lahir menangis. Kamu lahir menangis. Orang sekitarmu tertawa. Semua senang. Lahir selamat alhamdulillah. Kamu lahir menangis, orang di sekitarmu tertawa. Maka kamu harus berusaha. Bagaimana kalau kamu nanti mati, kamu harus mati tersenyum dan orang lain menangisi kepergianmu. Itu kamu hidup yang berguna. Jangan sampai kamu nanti mati menangis, orang lain tertawa. Tewas itu, banditnya tewas, kapok, bongkong. Jangan kamu disyukurin kematianmu sama orang ya. Jangan sampai kematianmu malah ditertawakan orang karena kamu telah berbuat jelek. Mondok juga begitu rek. Jangan sampai kamu nanti boyong dikenang jelek. Alhamdulillah sajeki anu kaono iku saiki kamar bersih, gak tahu kemalingan. Ya Allah, berarti kamu dianggap maling ya. Alangkah jeleknya hidupmu, seumur hidupmu tidak ada gunanya. Sampai kapanpun pasti dikenang kamu. Suatu saat 30 tahun lagi kamu mau besanan pokoknya. Dia dengar, katanya Rabi besok apa yuk? Iku lo anak isi anu. Oh iku bapak ibian maling. Ya Allah, kamu sudah 30 tahun lagi kamu masih disebut sebagai maling. Na'udzubillah. Jangan deh. Hidupmu jangan kamu kotori dengan kejelekan. Kamu akan dikenang selamanya sebagai orang jelek. Dan kamu gagal menjalani hidup ini. Makanya lakukan yang terbaik ya. Kita ini suatu saat, kita ini akan jadi kenangan bagi orang lain. Dimanapun, di pondok ini kamu pasti boyong, kamu akan jadi kenangan. Maka berusahalah berbuat yang terbaik untuk menjadi kenangan yang terbaik. Kamu harus, kalau seandainya kamu boyong dari pondok ini, orang masih mengingat, waduh dulu itu bagus, rajin, kamar jadi bersih. Kamu harus dikenang baik supaya hidupmu ini memuaskan. Suatu saat kalau 30 tahun lagi anakmu ketemu orang masih mengingat, kamu anak siapa? Anaknya anu, oh bapakmu dulu itu bagus, bapakmu dulu itu rajin. Anakmu pasti bangga, oh bapak saya hebat. Coba bayangkan, seandainya anakmu nanti 30 tahun lagi, terus anakmu ketemu temannya, terus temannya bilang, kata bapakku, bapakmu dulu di pondok itu perusuh. Aduh, ya Allah, alangkah malunya
Hah? Umpamanya kamu nanti kati ngelamar anak wong ditolak. Karena apa? Karena dia mendengar, oh jangan, itu dulu bapaknya maling. Ya Allah, malu kan? Malu teman-teman. Makanya ayo ya, kamu jangan menanam kejelekan. Jangan nanam kejelekan. Ini berbahaya ya. Jadilah orang jujur. Kunci hidup sukses itu jujur, nomor 1. Sudah. Kalau kamu jujur, maka kamu akan mendapat banyak teman. Saya dulu pulang dari pondok bekerja ya. Ya tidak punya modal loh, masih pulang dari pondok baru pertama. Tapi saya tidak punya reputasi jelek. Saya pertama dulu pulang dari pondok ya bertani. Setelah itu saya berdagang. Dagang tebu, dagang gula, ke pabrik krebet. Dulu saya ini kerja ke pabrik, diolok-olok sama orang pabrik. Wih, langgare ngali nang pindah nang plasmen. Nah, ya enggak apa-apa, saya memang mau kerja. Dulu saya setiap hari ke plasmen. Dagang gula deh, sama kaji sen, kaji itu apa namanya, sama kaji soleh, teman-teman saya kerja tebu. Saya tidak punya modal, tapi saya punya kepercayaan. Saya punya teman, sehingga banyak yang ngajari saya. Oh caranya gula begini. Terus ada yang memberi modal, ada yang minjami modal. Sampai saya kemudian, saya bekerja tebu waktu itu 1 tahun sudah bisa beli mobil. Tahun 98 saya sudah bisa beli mobil, walaupun mobil bekas taksi. Terus buka toko di pasar. Kita ini akan bisa kalau kita jujur. Karena jujur itu akan membuat kamu mujur. Kalau kamu jujur, kamu punya kesempatan jadi orang sukses. Sebaliknya, kalau kamu sudah dikenal tidak jujur ya, kalau kamu sudah dikenal pembohong, sudah kelar hidupmu sudah. Kata orang Jakarta, kelar hidup lu. Nah, habis sudah kamu. Karena kamu tidak akan punya kepercayaan dimanapun. Kamu bisa menipu cuma 1 kali rek. Ingat, kamu hanya bisa menipu 1 kali. Setelah itu orang lain akan dengar, oh jangan itu nipu. Kan gitu. Kan ada orang nipu lewat SMS umpamanya, nipu lewat telepon. Ya dia mungkin bisa nipu 1 kali. Selebihnya kan orang yang ditipu ini upload di Facebook, hati-hati penipuan, hati-hati penipuan. Semua orang mendengar. Dalam sekejap semua orang tahu ya. Makanya jangan kamu jadi penipu, rugi ya. Kamu tidak berkah, harta menipu itu tidak akan berkah, tidak membuat hidupmu menjadi senang. Tapi kamu akan kehilangan kepercayaan selama-lamanya ya. Makanya jadilah jujur dan bertanggung jawab. Rasulullah SAW menjamin at-tajirus shadukul amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya itu masuk surga. Jaminannya surga rek. Jujur itu jaminannya surga. Pedagang kan enak, dagang untung banyak. Sik mlebu swarga loh. Ini di dunia kaya raya, di akhirat masuk surga. Ma'an nabiyyin, bersama nabi, wasiddiqin, wasyuhada. Muga-muga kita semua termasuk golongan ini. Jadi orang yang jujur dan amanah. Amin Allahumma amin.